Anisa 34 dan surat namanya Nasai 2010 itu jelas ya. Yang pertama dari sesembahannya dari sesembahan Allahnya itu juga memerintahkan boleh memukul ya. Anisa 34 dan dilakukan oleh ini rasulnya sesuai surat Nasai tadi. Jadi di dalam Islam jelas ya. Anisa 34 itu ajaran Allah, boleh. Tuh, baca aja sendiri. Laki-laki adalah penanggung jawab atas perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah perempuan yang taat dan menjaga diri ketika tidak ada, karena Allah menjaga. Ya, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur. Dan kalau dan ini dalam kurung nggak boleh dibaca nih. Dan pukullah mereka. Ya, pukullah mereka. Akan tetapi jika mereka menaatimu, janganlah kau mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Pukullah stop di situ coba. mereka. Tuh mana tadi? Nih. Nah, sini gak? pukullah. Nah, ini loh, ini perintah Allah. Boleh memukul, itu perintah Allah. Ini surat An-Nisa, ini Quran, bukan buku togel. Quran itu perkataan Allah, jelas ya. Nah, kalau perkataan Allah boleh, bagaimana dengan rasulnya? Rasulnya juga memukul dan dia pelakunya sesuai surat Nasai 2010. Tuh. Dia pelaku KDRT yang ditutupin oleh ulama dan ustadz-ustadz itu. Ya. Pelopor pertama kali KDRT itu Islam dan pelakunya si Baginda. Jelas ya. Kita lihat, kita bandingkan dengan ajaran Yesus ya. Kita lihat apakah boleh memukul perempuan atau istri. Kita lihat ya, Efesus itu coba lihat. Ya. Efesus ini ya, Efesus 5 ayat 22 sampai 25 ya, kita lihat. Ya, oke ya, Efesus 5 ayat 22. Oke ya. Sampai 25. Kita tolong dibacakan satu dulu. Kita bandingkan ya. Ingat ya. Kita lihat pengajaran itu tertulis. Tapi kalau oknum jangan disamakan sama oknum. Ini pengajarannya. Ya, berarti kita tertulis. Baca ya. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sampai sini aja lah. Oke, sambung lagi. Sekarang Kolose 3, 18 dan 19. Kita lihat ya, apakah boleh ya, berlaku kasar terhadap istri. Kalau di Islam boleh ya. Kolose 3 ya, ayat 18. Ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar. Ya. Berlaku kasar ya terhadap dia. Itu. Kalau di Kristen nggak boleh. Berlaku kasar itu nggak boleh. Itu sudah diajarkan. Kalau di Islam, baik Allahnya maupun Rasulnya boleh melakukan kasar atau memukul. Ingat ya, ini ajaran. Kalau ajaran itu tertulis. Tapi kalau oknumnya, ada nggak orang Kristen yang mukul istri? Ada, itu oknum. Tapi pengajarannya tidak boleh. Kalau di Islam, ajarannya boleh. Ya, An-Nisa 34 itu ajaran Allah boleh dipukul. Ya. Itu ya, jadi sudah bisa tahu bedanya ya. Coba kita naikkan dulu yang Islam, ada nggak ya? Oke. Halo, sopir tembak Kristen Islam. Halo, saya Islam Pak, pagi.
Selamat Ya, Menarik selamat. diskusinya tadi saya dengar di atas ya, maksudnya di luar Komal tentang Bu Anissa ini terkait dengan surah Anissa yang dinarasikan. Luar biasa sekali Bu Anissa ya. Oh iya, Ternyata saya beliau membacakan ulang. hanya Betul. memandang dari sisi memukulnya. Di situ ada alasan kenapa harus memukul. Poinnya begini, Pak. Itu kan hanya Pak, menasihati. diam dulu, Pak. Apapun alasannya boleh tidak gitu. Sekarang saya tanya, apapun alasannya boleh tidak memukul? Kalau itu udah firman Tuhan, Enggak, jawab aja. itu alasan, Apapun alasannya itu ada boleh atau alasannya tidak boleh. memukul? Boleh, Boleh, itu ada. oke. Kita banding, oke. Tahan dulu. Nah, istri Nah, kalau di membangkang, sebentar. istri membangkang kepada suami karena Diam dulu. suami itu adalah pemimpin. Ibu, Diam dulu. Diam dulu. Kalau di ibu jangan Kristen, bernarasi kalau di jeleknya. Kristen sebentar. Kalau Kamu bisa istri diskusi nggak? tidak membangkang, Kamu bisa istri diskusi nggak? saya nggak mungkin Kamu bisa dipukul. ya, saya nggak butuh narasumber yang kayak gini, yang gila gini. Iya, nggak mau Ya, diem kayak orang apapun kesurupan. alasannya, boleh tidak? Kan boleh. Kalau di Kristen, apapun alasannya, jangan berlaku kasar. Kalian tuh nggak Betul. bisa bedain sih? Hah? Intinya kan boleh kan, apapun alasannya. Poinnya di situ. Kalau di Kristen, apapun alasannya nggak boleh kasar. Yes. Ya. Mulut kasar nggak boleh, tangan kasar nggak boleh, perlakuan kasar nggak boleh, apapun alasannya. Mau istrinya itu bebal, itu nggak boleh dikasar, itu loh jelas. Gimana sih kalian ini? Kalau di kalian itu apapun alasannya boleh ditonjok, ya, boleh ditonjok. Nah makanya itu bedanya. Kalau di Islam itu, baik ajaran Allah maupun ajarannya baginda itu boleh ditonjok istri. Ya, saya nggak tanya alasan, intinya boleh tidak. Kan itu. Kalau di Kristen, apapun alasannya tidak boleh dikasar. Selesai kan? Yes, betul. Kalian itu nggak nyambung otaknya soalnya ya. Jadi nggak usah banyak ngomong. Intinya kalau di Islam itu ya ajarannya boleh memukul istri dan dilakukan itu oleh siapa? Oleh baginda sendiri. Oh, ini. Ya, dia pelaku KDRT pertama kali kepada istrinya. Itu pencontohan KDRT. Mau ngomong apa kalian? Surah Nasai 2010. Hah? Ayo. Ayo. Ajaran Allah, makanya saya bilang ya. Ya, dulu saya nggak pernah tahu itu Quran itu. Asal mengimani. Tapi setelah saya baca ya, bahwa yang katanya ayat-ayat suci itu bohong, ayat-ayat ajaran jahat di dalam Quran. Saya bisa buktikan itu. Ya. Memukul istri. Ya, terus mengurung istri itu bukan ajaran jahat itu. Ya, di Anissa itu memukul boleh. Ya. Terus istri itu boleh dikurung sampai mampus. Itu Anissa 15. Iya, betul. Terus perempuan itu boleh diwik-wik atau digenjot dulu. Kalau nggak cocok nggak usah dikasih mahar. Itu ajaran jahat itu ya. Anissa 24 itu. Kalian mau ngomong apa? Makanya baca. Saya nggak tanya alasannya. Intinya boleh atau tidak. Kan itu. Kalau di Kristen, apapun alasannya tidak boleh. Apapun alasannya boleh atau tidak, tinggal itu aja. Ya, perempuan di Islam ya, kamu boleh pakai dulu, boleh digenjot dulu. Kalau tidak cocok jangan dikasih mahar. Kalau cocok baru dikasih mahar, boleh dinikahin. Itu Anissa 24. Perempuan itu boleh dikurung di dalam rumah sampai mampus. Coba dibukakan tuh Anissa 15 tolong. Anissa 15. Biar mereka tahu ini kan nggak pernah disiarkan ini. Anissa 15 boleh dikurung sampai mampus atau sampai modiar. Iya, betul. Inilah indahnya menjadi wanita Islam yang nggak pernah disampaikan. Tuh, para wanita nih ya. Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita
kamu, maka mintalah kesaksian atas perbuatan kejinya dari 4 orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka dalam rumah sampai mereka menemui ajal Tapi atau nggak biadab. sampai memberi jalan tuh kepadanya. Ajal loh, sampai mati loh. Makanya saya makanya saya nggak mungkin mengikuti ajaran ini. Saya keluar, apapun alasannya loh. Coba bayangin, ini kalau di Konoha berlaku nggak? Nggak berlaku. Kamu pukul istri aja itu kena ada hukumannya tadi, ya. Apalagi kamu mengurung sampai mampus ini. Ini nggak pernah disiarkan. Ini nggak pernah dikhotbahkan ini sama ustadz dan ustazah. Hah? Kaget. Kejam benar ya ini Kak Aisyah. Ini sebentar gini loh, host. Inilah ajaran sebenarnya yang dari Allah yang tidak pernah disampaikan. Ini ajaran Allah ini. Quran kan perkataan Allah, tapi tidak pernah disampaikan sama umatnya. Ditutupin ini, nggak pernah ini disampaikan. Pernah dengar nggak perempuan-perempuan? Nggak pernah dengar. Apapun alasannya boleh dipukul, apapun alasannya boleh dikurung sampai modiar itu. Kalau di Kristen tadi sesuai kan di Kolose, jangan berlaku kasar, ngomong kasar, perbuatan kasar, nggak boleh. Tidak ada alasan. Kalau toh ada yang melakukan di luar dari ajaran itu berarti dia melanggar, kan itu. Ayo. Coba kita lihat dulu, ada yang mau naik siapa ya? Oke, ini yang Islam yang mana? Naikin dari atas saja lah dulu ya. Halo Ejron, Mami. Ya, halo. Kristen Islam Ejron. Ya, ini Kristen dong. Oh Kristen, mau sampaikan apa? Silakan, saya kasih setengah menit. Silakan, Enggak, silakan. saya cuma dengar aja, dan betul memang ajaran mereka itu ajaran yang menjijikkan dan jahat sekali. Iya. Ajarannya suka membunuh, ajarannya harus berperang, ajarannya aduh ngeri sekali. Saya beruntung mengenal Tuhan Yesus, itu sangat beruntung sekali. Karena ajarannya penuh dengan kasih. Luar biasa Tuhan Yesus itu. Jadi teman-teman ya, lanjut dulu. Ejron, silakan, lanjut. Makanya ya teman-teman, tidak ada sesembahan yang benar itu mengajarkan kejahatan. Ini sudah jelas, ya. Sesembahan Islam ya mengajarkan kejahatan. Contoh di Anissa tadi, wanita boleh dipukul apapun alasannya, wanita boleh dikurung sampai modiar apapun alasannya. Apakah itu sesembahan yang benar? Coba kalian pikir sama pakai otak waras. Kalau di ajaran Kristen, nggak boleh berlaku kasar. Iya, kasih ajarannya. Makanya mereka nggak pernah dikasih tahu ayat-ayat Quran. Makanya saya bilang ya, kalau kalian baca artinya, ya, Quran itu bukan ayat suci, ayat-ayat ajaran jahat. Betul itu. Ayo, Karena itu ada yang bisa membantah saya nggak? Saya bukakan semua itu ayat-ayat pengajaran Allah yang memperbolehkan ajaran jahat. Nanti kalau saya ngomong gini, si Faith itu perempuan pengemis itu bilang jangan kasar. Apalagi si Justin, siapa itu Peter itu. Biar aja Kak, nggak usah didengerin. Kita kemarin diomongin mereka, tapi aku diam aja. Biar aja, nggak usah ditanggapi. Semangat ya, terus Mbak Aisyah semangat, Mas Christian semangat melayani Tuhan. Iya Mbak. Sampaikan kebenaran, terus sampaikan. Sama-sama kita belajar ya teman-teman. Semua yang nggak tahu akan tahu dengan dalil. Bukan congor saya. Saya kemana-mana itu bawa congor, bawa dalil soalnya. Saya nggak ada urusan kalian tidak setuju, tidak sependapat, itu urusan kalian. Ya, buat yang nggak suka itu terserah. Ya. Saya mau mematahkan ajaran-ajaran setan ini. Iya. Halo Abdullah, Kristen Islam. Abdullah. Islam. Oke. Silakan. Yang Abdullah. Oke, semoga bisa kondusif ya. Ingat ya, kalau kondusif saya teruskan, kalau nggak kondusif saya buang. Ya, nggak nyampe 3 menit. Saya jamin nggak nyampe 3 menit. Oke. Abdullah. Ya, Abdullah, Anda baca Quran dan hadis? Ya, gimana?
Oke. Anda baca Quran dan hadis? Iya, baca. Oke. Betul nggak di dalam Quran Allah SWT memperbolehkan membunuh? Membunuh. Hmm. Ya, itu bukan ajaran dari Islam itu untuk membunuh tanpa alasan. Iya, apapun alasannya boleh nggak diajari membunuh, diperbolehkan nggak dalam Islam? Enggak diperbolehkan. Sekali Membunuh lagi. itu dosa dalam Islam. Oke, di mana tertulis membunuh itu dosa? Silakan. Di mana-mana di Loh, hadis kamu kalau tadi membunuh. sebentar, congormu tadi bilang membunuh itu dosa. Di mana tertulis dalam Quran membunuh itu dosa? Iya, dalam hadis, dalam Quran, di Di mana? mana-mana. Iya. Ini ruang publik, ini bukan masjid. Silakan. Tunjukkan Iya, dalilnya. tetap dosa hukumnya. Iya, di kalau mana membunuh. tertulisnya di mana? Kau tahu dari mana itu? Iya, di Al-Quran ada, di Iya, surah hadis apa? ada. Tapi Di surah mana? kalau ditanya surat apa di mana Turun. hadisnya, Kalau ditanya suratnya, saya lupa. Kau kira ini masjid? Ya? Saya sekali lagi bilang ya, ini bukan masjid atau tempat pengajian yang nggak butuh dalil atau data. Apalagi ketemu saya harus siap data. Jangan modal mangap. Udah saya bilangin bolak-balik Kaisa, kalian kalau mau naik, jangan modal mangap sama bibir, nggak boleh. Harus dalil dulu baru ngomong. Ini enggak, masih seperti itu. Kan udah saya bilang nggak nyampe 3 menit, udah langsung konslet semua. Saya Yang bisa ngasih bernarasi, tahu. saya bisa bernarasi, saya bisa bertanggung jawab ya. Di ajaran Islam, di dalam Quran itu diperbolehkan membunuh. 2 dalil saya bisa tunjukkan ya. 2 dalil bisa saya tunjukkan. Ya. Banyak dalil. Saya 2 aja dulu, nanti banyak-banyak kembung kentut lagi. Biar semuanya. Satu aja belum kelar tuh. Ya. Ajaran mereka tuh ngabur. Ajarannya ngabur semua. Tapi Loh, Kaisa dan teman-teman, memang Iya. dia kena pidana loh. Ini tidak main-main loh ini. Oh, ini berat ini hukumannya ini. Kalau di Indonesia ini udah 10 tahun tuh ya. Ini ulang sekali lagi. Jika kekerasan fisik menyebabkan korban jatuh sakit ya. Tadi kan Aisyah tuh kesakitan tuh. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara 10 tahun dan denda 30 juta. Sekarang aku mau nanya, gimana dia mau bayar denda? Makan aja pakai nasi sayur basi. Coba tuh. Yang bener aja. Bisa sampai meninggoy di penjara ini. Bisa sampai meninggoy. Kenapa? Karena nggak bisa 30 juta nggak mungkin punya. Karena apa? Makan aja pakai sayur basi. Udah digadekan itu jubah kepada orang Wahyudi sampai sekarang belum ditebus tuh. Gimana mau Aduh, tunggu dulu, yang di bawah ini yang gambarnya tangan kuning. Aduh, ya kamu ngemis-ngemis mau berteman sama saya. Saya nggak butuh sampah berteman sama kamu, ya. Saya nggak butuh, ya. Sana, Gak usah ikut saya sana. ditanggapi, Ngapain di sini? Gak usah tanggapi. Udah. Enggak, sebentar. Kamu ngapain di sini? Tadi kan kamu di kamarnya si Fit pengemis itu. Ke sana, ke tempatnya Godson sana. Ngapain ke sini? Hah? Ngapain? Butuh pengakuan kayak Fit. Hah? Saya keras, saya kasar. Untuk orang-orang yang tidak pernah bisa kondusif dan orang-orang blow on seperti kambing-kambing liar itu. Saya kasar. Saya keras. Ya. Saya tidak butuh kalian suka atau tidak suka. Ya. Ngapain kalau nggak suka sama saya minta berteman? Kasihan kalian ini. Ya. Ingat ya, saya masih waras. Kalau saya kasar karena apa? Lawan saya memang orang blow on. Saya nggak butuh pengakuan dari yang lain, termasuk si Fit itu ya. Aduh. Itu sudah nggak saya izin connect komal saya. Nah, karena memang dia kan motivasinya cuman koin. Itu aja sih. Aja lah.
Jadi gini teman-teman ya, kembali lagi tadi. Jadi satu-satunya yang namanya junjungan yang pukul istri sampai sakit itu cuma Iya, junjungan pelopor pria. pertama kali melakukan KDRT. Tuh, Ya, coba mulai lihat ini yang dari ditutup-tutupin. nggak ada yang seperti ini. Mau mukul cukup menjadikan kesakitan. Hanya ini tok. Yang lain nggak ada. Lihat aja mulai dari mana ya. Mulai dari misalkan Musa, Yosua, ya kan, sampai kepada Maliaki, nggak pernah ada yang tabok istrinya sampai sakit, nggak ada. Nggak ada, cuma di sini doang nih. Ini nih. Makanya kalau ini di Indonesia kena pidana 10 tahun penjara. Tuh, ini loh, ini ada pasal KDRT nih. 10 tahun, denda 30 juta. Makanya saya bilang ya, belum ada sesembahan selain Islam yang mengajarkan melakukan tindak pidana. Ya. Ini loh jelas dalilnya dibawain. Baik Rasul maupun sesembahannya melakukan kekerasan, mengajarkan kekerasan. Kalau Baginda ini pelakunya sendiri dinasai. Kalau sesembahannya di Anissa tadi boleh dipukul, boleh dikurung sampai mampus, itu di Anissa jelas kok. Sampai menemui ajal. Sayangnya umat Islam tidak pernah dibacakan ayat-ayat Allah itu. Tapi kejam bener ya, sampai menemui ajal loh. Sampai modiar, dikurung sampai modiar boleh, sampai tinggal kerangka, tinggal mayat di kamar. Ini ajaran apa ini? Sesembahan apa ini mengajarkan ini? Hah? Makanya begitu saya baca bulak-balik, nggak mungkin saya harus mengikuti sesembahan yang jahat ini. Apapun alasannya ya. Tapi kalau di Indonesia kalau ketahuan masuk bui, nggak masuk bui melakukan ini. Memukul aja meskipun istri itu bersalah, kalau memukul masuk penjara nggak itu suaminya? Masuk penjara. 10 tahun. Makanya saya bilang, ajaran ini cocok nggak harus ada di NKRI? Ajaran ini nggak cocok di NKRI. Nggak cocok. Masuk penjara meskipun wanita itu bersalah, kalau kalian pukul masuk bui. Ya. Apapun alasannya, kalian bilang, oh itu kan alasannya begini. Apapun alasannya itu diperbolehkan kekerasan di dalam Islam. Baik Quran maupun hadisnya mengajarkan itu. Ya. Ya, teman-teman izin keliling ya ini cari kadrun-kadrun nih ya. Pagi-pagi belum sarapan, mau cari kambing dulu biar sehat. Salam Bang Servis, ya salam. Enggak. Ya, cari dulu kambing. Nanti kalau sudah dapat Bang, kirim sekilo ya. Sekilo kambingnya. Nggak usah banyak-banyak, kalau kambing itu kolesterolnya tinggi dia. Jadi sekilo aja cukup. Oke Kak Aisyah, kita berdua aja Kak Aisyah ya. Sudah mantap ini, berdua saja, tidak perlu banyak penghuni. Tapi aku nanti kadang-kadang sedikit soalnya masih ada batuk sama itu sih. Iya, pileknya masih kedengaran tuh, suaranya masih sengau ya. Tapi tidak apa-apa ya. Jadi teman-teman ya, inilah, coba kita lihat masih ada nggak di bawah yang mau naik ya. Oke, Justinus ini Islam atau Kristen Justinus ini? Oke, kita kasih kesempatan. Halo Justinus, selamat pagi. Kristen pagi Bang. Islam KTP Bang. Oh KTP. Ya, silakan Kaisa, ini sudah Islamnya KTP nih, gimana nih? Oke, KTP-nya itu betul nggak? Allah mengajarkan kekerasan di dalam Qurannya. Bang Justinus, anaknya disingkirkan dulu Bang, dijauhkan dulu biar nanti kita nggak kena ini. Ya. Anaknya jangan dekat-dekat biar nanti kita nggak pelanggaran Bang. Silakan Kaisa. Oh gitu, ya. Kaisa. Ya Bang Justinus, baca Quran dan hadis. Baca dong. Baca, betul nggak? Yang cuman di Islam yang mengajarkan kekerasan.
Betul. Tepuk tangan dulu dong, host. Ada yang mengakui. Wah, iya. Oke, kalau dia mengajarkan kekerasan, apakah pantas ya sesembahan itu mengajarkan kejahatan? Ya tidak pantas, Bu Aisyah. Nah, Wah, ini gimana? Aduh. gimana Bang Yustin masih terus mau ngikutin sesembahan yang mengajarkan kejahatan itu? Saya sih sudah keluar ya, makanya saya nggak mau. Ya ndak lah, Bu. Masa ajaran seperti itu diikuti terus? Nah, ya. Malu dong. Puji Tuhan lah Bang Justinus ya. Semoga abang nanti cepat ya. Kita ini aja dulu supaya nggak dibilang kita, oh Bang Justinus itu disuruh itu di framing. Kita naikin dulu yang Islam. Oke, aku mau tanya nih, Roh Oke, Kudusmu sebentar. itu ternyata cabul loh. Sebentar. Kamu punya adab nggak? Oh, Roh Kudus itu cabul. Punya adab Matius nggak? 1 nomor 18. Ya, kita nggak butuh sampah-sampah begini ya. Saya nggak butuh sampah-sampah yang nggak punya aturan. Betul. Ya, Aduh. nggak butuh men. kita. Kalau saya tetap saya bukakan semua dalilnya. Kalian mau rekam, kalian mau shoot, silakan. Yang penting dalil itu saya bukakan. Saya takut sama orang gila, ya. Karena kalau saya nuruti orang gila jadi gila. Jadi itu ya. Yo, Belum apa-apa kesurupan. jangan yang kesuruh. Cukup nabimu yang kena santet, ya. Jangan kau yang kesurupan, ya. Jadi teman-teman ya, jangan kesurupan. Kalau mau naik yang sopan, yang enak. Coba ini sekali lagi si supir tembak ini sekali lagi. Saya kasih kesempatan kepadamu sekali lagi ya. Coba dong bacain Amsal 7:17 Bu Aisyah. Aduh, ya Bacalah Amsal 7:17 Bu Aisyah. orang gila Itu kan lah. konteksnya Dikasih ke orang kekerasan gila, kalau percuma. istri itu Percuma. Iya kan? Nggak tertib. Oke, nggak tertib semua sudah. Kalian Ya. suruh jawab pertanyaan saya, nggak mau jawab, langsung lari ke Alkitab. Kalian jawab dulu, setelah kalian bisa jawab, saya izinkan kalian bertanya tentang Alkitab. Hostnya ini pakarnya loh. Kalian mau tanya tentang Alkitab apapun, nggak mungkin nggak dijawab. Tapi Oh, nggak nanti mungkin. Saya kedua, pasti jawab. nanti ada gilirannya. Ya, kalau saya jawab duluan, kalian itu nanti berpolemik. Ya, muter-muter nggak terima jawaban. Itu loh masalahnya. Makanya kita punya aturan, kalian harus ditanya duluan. Ya, kalau nggak mau silakan turun, kan gitu. Karena kalau kita nih tahu kalian itu cuma mau berpolemik, nggak butuh jawaban kalau bertanya. Halo Leonard. Kristen Islam Leonard. Kristen Bang, Kristen saya dengar itu dari tadi. Oke, mau sampaikan apa Bang Leonard? Silakan, saya kasih waktu setengah menit, boleh, silakan. Oke, terima kasih. Ini di room ini saya senang karena apa? Tidak melayani orang-orang seperti tadi itu bagus banget. Itu. Karena mereka itu ya membolak-balik fakta yang ada di Al-Qur'an, membohongi orang. Ya mudah-mudahan dengan adanya Ibu Aisyah sama adik Kristen ini, mereka-mereka yang tidak paham itu cuma membaca Al-Quran itu cuma bahasa Arabnya doang. Semoga mereka bisa mengerti dengan adanya room ini. Itu aja sih saudara Kristen. Makasih Bang Leonard untuk supportnya ya. Tuhan memberkati ya Bang, sehat selalu Ya, terima ya. kasih Bang Leonard, Tuhan memberkati ya. Sama-sama kita belajar ya. Amin. Ya. Sama-sama kita belajar bukan untuk mengimani ya orang sebelah ya, untuk tahu. Itu aja sih. Teman-teman yang ada di sini 180-an orang, coba dulu targetnya itu 8 kerang itu, coba teman-teman supaya komalnya kuat, kurang 3 lagi teman-teman ya. Soalnya kalau targetnya nggak tercapai mudah rungkat katanya TikTok ini. Mohon dulu kalau
kirim 5 kerang lah itu ya, supaya komal kita ini ya supaya tercapai. Oke, terima kasih teman-teman ya. Jadi komalnya biar kuat ya, itu persyaratan. Terima kasih yang sudah kerjasama ya. Coba kurang 4 lagi ya teman-teman ya. Kerangnya, karena saya buat targetnya 8 biji aja, jadi nggak banyak-banyak teman-teman, karena kita bukan mencari koin ya, meskipun apa namanya tidak salah kalau kita terima koin, tapi bukan itu produk apa kita, prioritas kita bukan itu. Ini hanya untuk target saja supaya tercapai, biar komal kita kuat ya teman-teman ya. Ya, terima kasih ya. Oke, kurang sedikit lagi ya. Terima kasih teman, kurang 1 lagi ya. Oke, sekarang ya terima kasih sudah 8 poin. Terima kasih teman-teman ya. Oke ya, kemudian kita akan naikkan dulu ya 1 orang lagi. Oke, semoga ini Islam. Oke, yang Islam bukan Islam yang kesurupan gitu ya, Islam yang beradab gitu ya. Kita akan lihat dulu teman-teman ya. Ya, terima kasih buat supportnya, tap layarnya, dan semuanya. Love Story, selamat pagi. Kristen Islam. Kristen bang. Islam apa Kristen tadi bilangnya? Kristen bang. Oh, Kristen. Oke, mau sampaikan apa Love Story? Silakan. Ya, dengar aja bang, salut sama Komal abang nih. Makasih iya. bang. Oke, Tuhan memberkati. Jadi teman-teman ya, jadi inilah yang dikatakan oleh Kak Aisyah tadi, kalau di Alkitab itu tidak ada pengecualian. Istri tidak boleh dikasarin, tidak boleh dipukul, harus dikasihi sebagaimana seorang suami mengasihi. Beda dengan di sebelah ini. Kalau di sebelah teman-teman ya, dikatakan di sebelah ini sebentar ya, ini tadi ayatnya sudah terbuka, boleh dikurung, makan pukullah ya nih ya teman-teman ya, pukullah mereka ya, pukullah mereka ya. Ada bilang oh kalau ini dipukulkan untuk kebaikan, nggak ada pukul untuk kebaikan, bahkan dikatakan di sini ya, kurung sampai mereka menemui ajal ya, sampai meninggal. Ini kekerasan yang luar biasa teman-teman. Di dalam kekristenan tidak pernah diajarkan oleh Tuhan kami. Tidak pernah. Dan menjadi pelaku utama, aktor utama kekerasan itu di dalam Islam itu adalah bagindanya sendiri. Ini katakan nih, ini yang ngomong Aisyah nih ya, aku menjawab ya, nih aku menjawab, ya lantas baginda wassalam memukulku yang cukup menjadikanku kesakitan. Pertanyaannya adalah, tadi kan kalau dia memberontak, nakal, dipukul, di sini Aisyah nakalnya apa? Tadi kalau di sini oke lah kita iakan. Tadi di sini kalau disebutkan ya di mana tadi ya, dikatakan pukul karena mereka tidak taat, nusus itu kan taat ya. Ya, berilah nasihat. Sekarang pertanyaan saya, di kasus ini Aisyah jahatnya apa? Di sini nggak ada dia punya kejahatan, tetapi dipukul sampai kesakitan, digebukin. Padahal nggak ada salahnya dia, nggak ada. Dia cuma membuntuti suaminya ke kuburan baki. Ngapain? Suaminya di kuburan, angkat-angkat tangan, sembah-sembah, menyembah hantu di situ. Cuma itu karena diikuti, diintip, mau ngapain nih suamiku ini kok ke kuburan angkat-angkat tangan. Jahatnya di mana? Hah? Nggak ada. Tetapi dipukul sampai kesakitan. Ya, tuh ya. Tuh, coba. Di mana orang begini pantaskah jadi junjungan, jadi nabi? Tukang gebuk ini pantaskah jadi baginda? Gimana ini guys? Halo Tiwadak, Islam Kristen. Halo Islam.
Islam. Kaisa masih monitor. Silakan Kaisa. Ya, Tertib ya semoga. Bang ya. Tertib ya. Silakan ya, tertib. Ya. Oke, Tiwada dibuka aja mute-nya. Yang penting kondusif ya, nggak kesurupan kayak teman-teman kamu tadi. Saya lebih appreciate ya gitu. Oke, Tiwada baca Quran dan hadis nggak kamu selama kamu menjadi Islam? Baca. Oh, baca ya. Jadi sesuai kapasitasmu saya akan bertanya ya, karena kamu membaca Quran dan hadis. Apakah benar ya di dalam Quran dan hadis ya itu mengajarkan tindak pidana atau boleh membunuh? Sekali lagi saya ulangi nih ya, karena kamu membaca Quran dan hadis ya. Pertanyaan saya, apakah benar di dalam Quran dan hadis itu mengajarkan boleh membunuh? Silakan. Boleh kalau itu ada alasannya. Contohnya, misal keluarga kita dibunuh, maka di hukum Islam yang membunuh itu dibunuh juga, atau disebut kisos. Oke, di mana itu Pak? Di Quran mana? Kisos, surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas al-qatli. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian kisos. Diwajibkan kalian atas kalian kisos. Al-Baqarah berapa itu Pak? Ntar saya ini searching dulu, saya lupa nomornya nih. Wah ini ya teman-teman, ingat ya sekali lagi ya, kalau sudah di atas itu karena ini ruang publik nggak boleh duluan menyampaikan dalilnya, validnya nggak ada, itu nggak boleh. Redaksinya masih hafal, cuma nomornya lupa. Nggak bisa kayak begitu ya teman-teman ya. Kita ini butuh validasi data. Nih yang kayak host ini dari tadi nyerocos tapi dalilnya duluan ada. Nomornya aja, bentar aja. Ya, berarti boleh ya di dalam Islam membunuh, betul? Iya boleh kalau ada alasan yang saya sebutkan. Nah, itulah perbedaannya. Kalau di Kristen apapun alasannya nggak boleh membunuh. Nah, bagaimana kita mempercayai sesembahan yang benar kalau mengajarkan boleh membunuh? Karena ada alasan gini, Islam itu. Iya Pak, menurut Anda ya, apapun alasannya boleh membunuh di dalam Islam. Bentar ya. Karena Islam itu menempatkan sesuatu pada tempatnya atau sifat adil. Ketika ada seseorang dibunuh tanpa hak, tanpa yang dibenarkan, maka orang yang membunuh dibunuh juga. Itulah disebut kisas atau pemberlakuan sesuai atas perbuatannya. Saya kan bilang apapun alasannya boleh tidak. Saya nggak tahu alasannya. Boleh tidak membunuh itu. Secara ini ya, secara menyeluruh nggak boleh, tapi nggak boleh gimana sih? Hukum syar'inya boleh ya. Tapi sekarang saya tanya ya, di NKRI ini ya, kita pelan-pelan ya. Di NKRI ini ya, seorang anak membela ibunya yang diperkosa, dia membunuh pemerkosa itu, anak itu masuk penjara nggak? Masuk penjara. Islam kan hukum Islam. Iya Pak, makanya saya bilang cuman di ajaran Islam ya melakukan tindak pidana itu diperbolehkan dan memang itu pengajarannya, itulah hukum Islam, ajaran Islam yang indah itu boleh membunuh, betul? Gini, jadi ada hikmahnya. Nggak usah ngoceh tadi dalilnya di mana? Ayo. Dia ngasih efek jerah bagi pembunuh. Dalilnya di mana? Membunuh orang. Ntar, saya google dulu. Ntar. Ya, sekali lagi makanya saya bisa bernarasi ya bahwa di dalam Al-Quran itu ya mengajarkan tindak-tindak pidana, itu ajaran Allah SWT. Saya nggak tanya alasannya ya, dan sudah diakuin kan tadi boleh kan. Itu justru saya baca Alkitab itu nggak boleh, apapun alasannya jangan membunuh. Nah makanya merujuk kepada sesembahan. Apakah benar ya yang disebut sesembahan yang benar itu memperbolehkan membunuh, kan itu? Sementara kalau kita ke Konoha ini ya,
di negara ini, apapun alasannya juga betul, dilarang membunuh. Mau dia membela ini, membola ini, alasan nggak boleh. Ya, cuman di ajaran Islam yang boleh membunuh, selesai. Baik Quran maupun hadisnya, baik perkataan Allah maupun perkataan Rasul, jelas memperbolehkan melakukan tindak pidana. Yang melakukan tindak pidana itu jahat nggak? Baik nggak? Kalian pikir sendiri. Saya senang kalau di sini ada oknum polisi yang mendengarkan ini, supaya bisa menjawab. Melakukan tindak pidana atau membunuh itu kejahatan tidak? Saya akan tanya itu nanti. Dan kalau itu diajarkan oleh sesembahan yang tertulis di Al-Quran, apakah sesembahan itu baik atau tidak mengajarkan tindak pidana itu? Kan itu nanti. Hah? Ya, itu yang teman-teman Islam nggak pernah baca sih Qurannya, ngaku-ngaku Islam nggak pernah baca Quran. Boysa, Ya, saya itu heran deh. Mereka itu kenapa sih? Ada yang memang betul-betul nggak bisa baca, nggak tahu artinya. Tapi ada juga yang tahu artinya, bisa baca bahasa Arab. Tapi kok mutar-mutar gitu kayak karena kan mereka nggak satu, Pak. Mereka tuh sudah dikunci sama ajaran Allahnya, nggak boleh banyak bertanya. Ya, cukup pasang kuping mendengarkan dan membaca huruf hijaya itu tanpa harus tahu arti dan maknanya. Sekali lagi, umat Islam itu tidak boleh tahu tentang isi ajarannya, tidak boleh bertanya panjang lebar. Itu sudah diajarkan oleh Allah SWT di dalam Qur'annya. Mana tahu mereka? Oh my God. Hah? Tahu nggak? Coba tanya umat, kamu boleh nggak bertanya di dalam Islam? Nggak boleh. Oh boleh. Oh, ajaran Allah nggak boleh kok. Nggak tahu mereka dalilnya di mana. Ya. Kita naikkan sekali lagi dulu. Dia minta naik sekali lagi aja. Sitiwa. Ya. Silakan Hosamu. Oke, saya sudah Sitiwa di dapat mana nih. dalilnya tadi? Jadi dalilnya di Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Oke. Isinya apa? Itu tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Buka suruh bacakan. Dia sudah 408. 178 sampai 179. Oke, silakan baca. Arabnya ya. Wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kalian melaksanakan qisas. Itu qisas. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba saya dengan hamba saya. Itulah Islam. Islam itu selalu bersifat adil. Mana yang boleh itu mana tadi? Aduh. Itu wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kalian qisas. Apa itu qisas? Yaitu melakukan sesuai dengan perbuatannya. Contoh, dia membunuh, dibunuh juga. Di mana yang menyatakan itu, yang tertulis ini di mana? Itu kan pernyataanmu. Itu Qur'annya itu di atas di mana tadi. yang boleh melakukan ini? Itu di mana? Masa Di nggak sini bisa di mana? baca? Ini tuh. Mana sih? Coba host ke atas host, biar Aisyah melihat. Di mana Mungkin yang kabur. membunuh boleh dibunuh itu di mana? Mungkin kabur matanya. Enggak, Jadi yang nggak boleh bisa membunuh baca. dibunuh itu di mana? Yang mana? Itu wahai orang-orang yang beriman. Mana boleh Oh. membunuh? Dibunuh itu yang Lagi mana? host, pinggir lagi host. Melaksanakan kisos itu apa? Diwajibkan kepadamu melaksanakan kisos itu apa? Iya, apa? Boleh membunuh dan dibunuh terus yang mana? Tuh. Ya, tuh, nggak ada kok. Itu kan pendapatmu. Ditambah-tambahnya. Gimana sih? Matamu yang buta, bukan saya. Matanya buta, kamu yang buta. Memang indah kok Islam itu. Quran tuh boleh ditambahin nama mereka. Tapi saya disalahkan kalau saya membacakan ulang. Katanya saya menafsirkan. Kan blow on.
Aduh, kasihan. Jadi memang benar Kak Aisyah, Quran itu menghalalkan membunuh, benar. Ya. Betul. Itu Surat betul. Al-Isra dan surat Al-Furqan itu. Tapi begitu pun dia bilang adil. Apa adilnya di situ? Aduh. Sangat Jadi berbeda. makanya kan saya bilang, saya bisa bernarasi dan saya bisa mempertanggungjawabkan ya, baik ajaran Allah maupun ajaran Rasul atau baginda itu melegalkan melakukan pembunuhan. Itu saya bisa mempertanggungjawabkan di situ. Karena tertulis dalam Quran dan tertulis di dalam hadis. Ya. Cuman di Islam yang melegalkan itu tindak pidana. Ya. Makanya bagaimana disebut sesembahan yang benar kalau dia melegalkan tindak pidana. Makanya saya nggak mungkin ngikuti sesembahan itu dong. Hah?